Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah ikhwani fillah rahimakumullah. Ikhwan dan akhwat sekalian, tulab, talibat, rahimani wa rahimakumullah. Nuwasil darsana, yani dars fi al-usul salasah Syekh al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diturunkannya ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. 5 ayat. Kalau kita bahasakan dengan bahasa orang-orang sekarang, ini adalah visi. Orang bicara visi dan misi. Ini visinya Rasulullah SAW yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi berdakwah bukan buat visi dan misi sendiri. Paham? Tapi ini langsung dari Allah. Wahai Muhammad, saya angkat kamu jadi Nabi, kemudian saya angkat kamu jadi Rasul. Ini visinya. Qum fa'anzir. Peringatkan dari kesyirikan. Ajak kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir. Wa rabbaka fakabbir yani azimhu bitauhid. Agungkan Rabbmu dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir. Pakaianmu bersihkan dari najis atau jiwamu sucikan dari kesyirikan, dosa dan maksiat, atau amal-amalmu sucikan dari kesyirikan. Warrujza fahjur. Dan sesembahan selain daripada Allah, patung-patung dan segala yang sejenis dengannya, fahjur. Tinggalkan dan kamu harus berlepas diri darinya. Ini visinya dakwah Nabi. Makanya orang belajar usul salasa berarti belajar visi. Apa itu dakwah tauhid? Apa itu dakwah sunnah? Dan ini harus diketahui oleh semua orang. Yang alim, yang jahil, maksudnya yang jahil yang tidak mengerti banyak, tapi dia harus mengerti ini karena dasar beragama. Ya, pemimpin, rakyat, ya semuanya. Ini visinya. Jadi semua nanti yang dilakukan, apalagi kalau dikaitkan dengan agama, semua kembali kepada visi. Saya mau buat pondok. Kalau orang ngerti tauhid, visinya harus kembali ke sini. Bagaimana santri itu kembali ke sini. Wa rabbaka fakabbir
Thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Kapan melenceng dari situ berarti dia sesuai dengan kadar melencengnya, ya begitu juga kadar jauhnya dia dari visi yang sebenarnya. Nah, dan nanti misinya ya akan berurut sesuai dengan turunnya wahyu. Lakukan ini, salat, puasa, ya segala macam itu semuanya akan kembali ke sini. Nah, karena itu Syekh rahimahullah mengatakan akhadha ala hadha asyra sinin yad'u ila tauhid. Jadi Nabi berdakwah, memperingatkan dari kesyirikan, mengajak kepada tauhid asyra sinin atau asyra sinin 10 tahun di Mekah. Wa ba'dal asyri urija bihi ila sama. Setelah 10 tahun Nabi diangkat ke atas langit. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian naik ke atas langit sampai melewati langit ke Sidratul Muntaha. Hanya dalam waktu 1 malam. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada waktu itu sekitar 1 bulan perjalanan. Ya, 1 bulan perjalanan. Kemudian dari satu langit ke langit berikutnya, kalaupun bisa diukur dengan waktu perjalanan, itu dibutuhkan waktu sekitar 500 tahun. Dari satu langit ke langit berikutnya, bagaimana kalau 7 langit? Tapi ini hanya ditempuh dalam waktu 1 malam. Nah, maka ini adalah mukjizat. Di antara mukjizat bahwa Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul. Salah satunya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya sebagian orang-orang musyrik itu tidak percaya. Ya, tidak percaya. Masa bisa? Secara akal tidak masuk akal. Tapi Abu Bakar langsung percaya. Karena dia ukur dengan ukuran iman. Bahkan beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala seandainya Nabi menceritakan yang lebih daripada ini, saya tetap akan percaya. Kalau orang musyrik terbalik. Yang diceritakan yang masuk akal pun tidak percaya. Apalagi yang tidak masuk akal. Karena memang mengukurnya itu beda. Beda barometer pengukurnya. Ya. Beda cara mengukurnya. Apa yang dijadikan barometer untuk mengukur. Kalau akal, ya memang tidak masuk akal. Tapi kalau iman, lebih daripada itu pun, ya namanya iman. Karena itu kalau seandainya agama ini harus selalu masuk akal, Isra Mi'raj itu tidak bisa dipercaya. Karena tidak masuk akal. Ya, tapi kalau Allah menghendaki, yakun fayakun. Taib. Wa furidat alaihi salawatul khams. Pada peristiwa itu diwajibkan atas Nabi
salat 5 waktu. Jadi syariat yang ada sebelum Nabi, nanti akan disebutkan sesudahnya, berhijrah ke Madinah itu hanya syariat salat. Karena itu salat adalah ibadah yang agung setelah tauhid. Bahkan ibadah amalan yang paling agung dari amal. Karena dia salah satunya karena diterima langsung oleh Nabi di tempat yang paling tinggi. Di Sidratul Muntaha. Kalau syariat yang lain kan turun ke bumi. Ya, turun ke bumi. Perintah-perintah, ibadah-ibadah yang lain, Nabi berada di atas bumi. Ya. Bukan di atas langit, diturunkan kepadanya wahyu. Tapi salat di tempat yang paling tinggi. Yang malaikat sendiri tidak mencapai tempat tersebut. Nah, jadi kita tidak bahas itu panjang lebar. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Kemudian Nabi salat di Mekah selama 3 tahun. Berapa semua? 10 tambah 3? Ya, 13 tahun. Ya, makanya dikatakan Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. Berdakwah kepada tauhid. Dan syariat yang disyariatkan hanya salat. Itu pun setelah 10 tahun berdakwah. Wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Setelah 13 tahun, karena banyak hambatan, banyak penghalang, banyak penentangan, maka Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah. Ya, ketika dakwah tauhid tidak mendapatkan tempat, malah semakin sempit, maka Allah memberi perintah kepada nabinya untuk berhijrah. Karena itu Syekh kemudian membahas tentang hijrah. Ya, hijrah. Kita lihat dahulu ya, sebelum nanti kita hubungkan. Wal hijratu al-intiqalu min baladis syirki ila baladil Islam. Hijrah adalah berpindah dari negeri kesyirikan kepada negeri Islam. Tadi ini visinya ya kalau bahasa kita sekarang. Simpulannya ini semuanya tauhid. Ini dikerjakan Nabi 10 tahun tambah 3 tahun. Berapa tahun? 13 tahun. Tapi ketika ini tidak bisa dikerjakan dengan sempurna, maka disuruhlah Nabi berhijrah. Visi ini tidak bisa terlaksana dengan baik di mana? Di Mekah. Maka diperintah oleh Allah untuk berhijrah. Tadi dikatakan al-hijrah al-intiqal min baladis syirk ila baladit tauhid. Baladis syirk waktu itu adalah
Mekah, negeri kesyirikan, karena dikuasai oleh musyrik dan penduduknya sebagian besar adalah orang-orang musyrik. Jadi visi ini tidak bisa berjalan di sini. Ya, Nabi dicaci maki, para pengikutnya sebagian disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Ya kan begitu kalau kita belajar sirah. Ya. Maka turunlah perintah untuk berhijrah ke Baladit Tauhid, yakni apa? Madinah. Baladut Tauhid. Ini asalnya balad syirik. Hijrah kata para ulama itu ada dua. Hijratul qulub, kemudian hijratu al-abdan, badan. Sekarang ketika Nabi diperintah, nanti akan disebutkan dalilnya, dari negeri kesyirikan ke negeri tauhid. Yang pindah badannya atau hatinya? Hah? Hatinya tidak? Ya. Berarti ketika dia pindah berhijrah, ya, ini maka ini hijrahnya sempurna. Karena hijrah badannya sekaligus pasti hatinya. Ketika di Mekah, Nabi hanya berhijrah dengan pengikutnya, dengan hatinya. Karena hijrah dengan hati itu artinya hijrah menjauhi segala dosa dan maksiat. Dan maksiat yang paling besar adalah kesyirikan. Dan ini hijrah berlaku seumur hidup manusia. Walaupun dia di negeri tauhid. Paham tidak? Walaupun negeri tauhid, pasti ada dosa, ada maksiat, ada penyimpangan, ada kekurangan. Ya namanya hidup, begitulah ujian. Pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Maka hijrah dengan qulub ini berlaku di mana saja. Ya berlaku di mana saja. Biar di JF juga berlaku. Ada maksiat di kalangan thalib? Ya ada. Jamaah? Ya ada. Maka wajib berhijrah setiap saat ketika ada dosa dan penyimpangan. Termasuk diri kita sendiri. Kalau sebelumnya melakukan dosa, ya berhijrah, bertobat. Sebelumnya melakukan ini, malas, tidak belajar, berhijrah lagi, belajar. Misalnya ya. Itu namanya hijrah dengan hati. Adapun dengan badan, itulah yang banyak perinciannya. Ya. Nanti akan ditambahkan penjelasannya. Ya. Jadi paham sini? Kenapa saya menyebutkan di situ? Setelah berdakwah 10 tahun tidak mendapatkan apa yang diinginkan, tidak bisa tercapai visinya ini, maka diwajibkan untuk berhijrah. Tujuannya supaya visi ini bisa terlaksana. Jadi kalau kita ini orang yang bertauhid, kapan visi ini tidak terlaksana, ya berhijrah.
Dan nanti yang kita tambahkan. Apakah hijrahnya nanti dengan hati atau dengan badan atau dengan kedua-duanya? Tergantung kondisinya masing-masing. Baik. Kita tambahkan dulu ya, baca di situ supaya selesai. Karena itu kalamnya para ulama itu singkat-singkat tapi mengandung makna yang sangat luas dan dalam. Dan itulah yang harusnya kita pahami. Ya. Bukan sekedar disyarah panjang lebar. Tapi dipaham urutannya supaya kita ngerti ketika membaca apa yang beliau atau para ulama tulis. Wal hijratu faridatun ala hadhil ummah. Tadi yang disuruh berhijrah siapa? Nabi. Sekarang saya berbicara bahwa hijrah itu bukan untuk Nabi saja. Tapi juga untuk umat ini. Jadi wajib kepada umat ini min baladis syirki ila baladil Islam. Dari negeri kesyirikan ke negeri Islam. Wahia baqiyatun ila an taqumas saah. Dan itu tetap berlaku hukumnya sampai tibanya hari kiamat. Kapan itu terjadi? Ketika kedudukannya, sebabnya mirip dengan keadaannya Nabi. Maka hukum itu kembali berlaku. Sampai tibanya hari kiamat. Jadi kalau seseorang ditakdirkan misalnya lahir di negeri yang penuh dengan kesyirikan, tidak bisa dia menegakkan agamanya, tidak bisa dia bertauhid, ya wajib berhijrah. Karena visinya tidak bisa terlaksana di negeri kesyirikan. Negeri di sini bisa maknanya negeri satu negara, bisa negeri satu tempat di negeri tersebut yang penuh kesyirikan. Ke negeri walaupun dalam satu negara seperti sekarang Mekah dan Madinah kan dalam satu negara. Jadi bukan keluar dari Saudi ke Saudi yang lain. Kalau sekarang ya. Kalau dahulu tidak. Nah, kita lihat dulu dalilnya ya, supaya lebih jelas. Wad dalilu qauluhu ta'ala innal ladzina tawaffahumul malaikah. Sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat. Zalimi anfusihim. Yang menzalimi diri-diri mereka. Zalim bisa dosa dan maksiat. Puncaknya kezaliman adalah syirikan. Malaikat bertanya, qalu fima kuntum. Di mana dulu kalian berada? Kenapa kalian menzalimi diri kalian, melakukan dosa, maksiat, bahkan kesyirikan? Kenapa itu bisa terjadi? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami dahulu orang-orang yang lemah di muka bumi. Tidak bisa menegakkan agama. Maka apa jawaban malaikat? Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah negeri Allah itu negeri yang luas? Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang itu tidak boleh menyerah dengan keadaan. Karena nanti dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kamu tidak bertauhid? Semua tetanggaku musyrik.
Ya daripada saya dikucilkan, dimusuhi, ya saya ikut musyrik. Nah, makanya di sini dijawab malaikat, bukankah bumi Allah itu luas? Jangan seperti orang yang kasmaran. Bumi ini tidak selebar daun kelor. Ya, milik kita berdua saja. Orang bertauhid bukan begitu konsepnya. Orang bertauhid bumi ini luas. Tidak bisa bertauhid di sini, wajib untuk pindah. Fatuhajiru fiha. Ini maksudnya berhijrah. Maka kamu kalau bumi Allah luas ini berhijrah, pindah dari tempatmu. Kemudian diancam faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Mereka itu diancam tempat tinggalnya adalah jahannam. Dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang lemah dari laki-laki, perempuan dan anak-anak. Lemah di sini bisa maknanya luas. Lemah dari sisi fisik, tidak bisa berhijrah, sakit-sakitan. Bisa juga lemah sebagaimana sudah diterangkan di sini, la yastati'una hilah. Tidak bisa keluar walaupun kuat. Misalnya dijagai, tidak dikasih izin. Kalau sekarang tidak dikasih misalnya visa. Seperti kita kalau mau haji tidak keluar-keluar visanya, ya. La yastati'una hilah, tidak bisa apa-apa. Mau berangkat di bandara ditangkap, tidak ada surat izinnya keluar misalnya. Itu namanya lemah. Itu yang dikecualikan. Orang-orang yang lemah. Wala yahtaduna sabila, atau tidak tahu kemana mau berhijrah. Tidak tahu jalan. Tidak ngerti jalan. Tidak punya kendaraan. Tidak punya uang. Tidak punya perbekalan. Itu yang diberikan uzur ketika tidak berhijrah. Adapun selainnya tidak. Faulaika asallahu ayyafu anhum. Ya, ini yang mudah-mudahan Allah mengampuninya. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Wa qauluhu ta'ala ya ibadiyalladzina amanu. Wahai hamba-hambaku yang beriman. Arti di sini yang dikatakan zalimi anfusihim, orang-orang yang beriman. Inna ardi wasi'ah. Sungguhnya bumiku ini luas. Fa iyaya fa'budun, dan hanya kepadakulah kalian hendaknya menyembah. Qala al-Baghawi sababun nuzuli hadhil ayah fil muslimin alladzina bi Makkah lam yuhajiru. Orang-orang muslim yang berada di Mekah yang tidak ikut berhijrah. Nadahumullahu bismil iman. Jadi Allah memanggil mereka dengan nama iman. Berarti tidak ikut berhijrah itu adalah dosa besar. Karena diancam dengan jahannam. Wasa'at masira. Berarti itu dosa besar. Berarti itu hukumnya wajib. Wa dalilu alal hijrati minas sunnah. Kita tambahkan dulu. Dan dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'a at-taubah. Tidak pernah berhenti hukumnya wajib hijrah sampai terputus pula taubat. Jadi kalau muslim, sampai kapan dia berhijrah? Sampai dia belum mati. Dan kalau seluruh manusia secara umum, la tanqati'ut taubatu hatta tattali'a asy-syamsu min maghribiha. Tidak tertutup pintu tobat sampai terbit matahari dari
sebelah barat, tempat terbenamnya, terbalik. Kalau terbitnya dari timur, nanti terbitnya dari barat. Itu tertutup pintu taubat. Berarti pintu taubat tidak pernah tertutup sampai hari kiamat. Berarti hijrah juga tidak pernah tertutup sampai hari kiamat. Kalau kondisinya sama atau mirip dengan kondisinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi kita sebutkan bahwa berhijrah itu ada dua, hijrah dengan hati dan hijrah dengan badan. Mana yang merupakan pokok dan mana yang merupakan cabang? Pokok adalah hijrah dengan hati. Hijrah dengan badan itu ikut. Karena itu kalau hatinya tidak mau berhijrah, badannya tidak akan goyang. Dan kalaupun badannya berhijrah, hatinya tidak, ya tidak ada gunanya. Berarti dia akan berhijrah bukan karena hatinya. Berarti itu urusan dunia. Bukan urusan keyakinan. Sekarang kan banyak orang hijrah. Bertransmigrasi, bermigrasi. Kalau ditanya kenapa? Karena perang. Kenapa? Karena pekerjaan. Kenapa pindah? Karena menuntut ilmu. Ya, banyak alasan lain. Itu bukan yang dimaksud. Tapi yang dimaksud di sini berhijrah karena hatinya tidak bisa menegakkan agamanya. Karena itu sekarang kan lagi tren ya. Ini pemuda hijrah. Dulunya pemusik, tiba-tiba jadi ustadz. Dulu pakaiannya setengah telanjang, tiba-tiba pakai cadar. Maka dikatakan berhijrah. Hijrah yang mana yang dimaksud di sini? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, hijrah hatinya. Al-muhajiru man hajara manahallahu an. Orang yang berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma iskalnya ya, kebanyakannya, dan itu adalah tantangan bagi orang yang berdakwah sebenarnya. Karena ya walaupun itu hal yang disyukuri, tapi kadang sebagian orang ikut tren. Ikut tren. Pakai jilbab, bahkan sampai pakai cadar. Ketika diuji oleh Allah sedikit, kembali lagi. Kenapa? Kembali lagi buka cadar, tidak ada job. Tidak ada job. Ya kalau biasa main film, biasa main sinetron, ya tidak ada job. Mau makan apa? Padahal Nabi, sahabatnya meninggalkan Mekah waktu itu ke Madinah, semua ditinggal. Harta benda, keluarga, pokoknya semuanya ditinggal. Yang bisa dibawa itu sangat-sangat terbatas karena perjalanannya sangat jauh. Jadi memang hatinya yang mau berhijrah, bukan karena mengikuti tren. Dan itu pasti ada
ujiannya. Ya. Karena itu wajibnya, dan ini menunjukkan wajibnya untuk menguatkan dakwah tauhid. Supaya orang berhijrah memang betul-betul hatinya yang berhijrah. Bukan penampilannya yang berhijrah. Lebih baik pakaiannya tidak usah, misalnya seandainya mau dibandingkan ya. Pakaiannya tidak usah ekstrim. Dari telanjang ke cadar misalnya. Lebih baik biasa saja dulu pakai jilbab misalnya. Tapi dia konsisten. Konsisten maksudnya tidak kembali lagi kepada apa yang dia tinggalkan dahulu. Dulu dia tinggalkan sinetron. Kembali lagi ke sinetron. Cuma bedanya penampilannya yang beda. Ya mungkin bagi sebagian manusia ya lebih baik. Ya lebih baik kalau dibandingkan dengan yang tidak baik. Maksudnya? Lebih baik karena dibandingkan dengan yang tidak baik. Lebih baik itu perbandingan antara baik dengan baik. Maksudnya? Mengaji 1 kali dengan 2 kali masing-masing baik. Mana yang lebih baik? Ya mengaji 2 kali. Tapi kalau mencuri sedikit dengan bersedekah, bukan perbandingannya namanya. Bergaul dengan lawan jenis, pakai jilbab dengan tidak pakai jilbab, sama atau tidak? Ya sama saja. Hadis Nabi kan mengatakan, la yakhluwanna ahadukum illa ma'a dzi mahrami misalnya. Nabi tidak mengatakan boleh berdua-duaan dengan syarat pakai jilbab. Apalagi pakai cadar. Malah fitnahnya lebih besar. Iya kan? Mana yang lebih besar fitnahnya? Orang yang memang telanjang berdua-duaan dengan yang pakai cadar berdua-duaan. Makanya masyarakat itu kalau misalnya ada ustadz yang selingkuh, heboh. Karena iman di dalam masyarakat itu ada. Bahwa ustadz itu tidak boleh melakukan itu. Kalau bukan ustadz kan tidak heboh ya, biasa saja. Iya kan? Yang diangkat terus, pesantren. Mencabuli santrinya. Karena dianggap itu tidak cocok. Tidak wajar. Jadi kalau berhijrah dari sebelumnya tidak berhijab terus berhijab, terus pekerjaannya tidak berhijrah, itu lebih besar fitnahnya bagi agamanya sebenarnya. Padahal sementara ini hijrah bagian dari agama. Kita mau berhijrah karena keimanan, bukan karena pekerjaan. Itu memang besar tantangannya. Ya. Taib. Ala kulli hal, jamaah sekalian, ya masuk waktu ya. Ada sebagai tambahan sedikit ya. Ada hijrah yang bukan wajib, tapi di bawahnya wajib. Mungkin bisa sunnah atau lebih baik. Ya. Misalnya berhijrah dari tempat yang penuh dengan maksiat, bukan kesyirikan, ke tempat yang penuh dengan ketaatan. Itu disunnahkan bukan wajib. Karena orang masih beriman. Cuma ditakutkan banyak dosanya. Atau tempat yang penuh dengan bid'ah. Kepada tempat yang ditegakkan padanya sunnah. Ya kan sebagian tempat kan begitu. Situ acaranya bid'ah terus. Ya berhijrah.
walaupun bukan wajib. Tapi sekarang sebagian orang justru dibalik. Negerinya negeri kaum muslimin, walaupun ada dosa dan maksiat, dia pergi tinggal di negeri kafir. Yang lebih aneh dan lebih menakjubkan lagi, sebagiannya adalah dikatakan pengurus dakwah yang besar, dai-dai yang besar. Selalu kritik pemerintah, tidak meragukan hukum Islam. Begini. Tapi karena tidak mendapatkan tempat di negerinya, akhirnya dia malah pergi ke negeri kafir. Ini kan aneh. Bagaimanapun negeri muslim itu kekurangannya tetap lebih baik daripada negeri kafir. Negeri kita setiap saat dengar azan. Negeri kafir tidak pernah dengar azan. Kecuali di tempat kita itu orang mau azan baru dengar azan. Di negeri kafir setiap saat kita lihat orang telanjang, kadang berzina terang-terangan, segala macam. Ya mungkin bagi dia masih bisa menahan sedikit. Tapi bagi anak-anaknya, setiap saat yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia saksikan, semuanya dosa dan maksiat, lama-lama dianggap biasa. Akhirnya tumbuh generasi yang menyimpan dari agamanya. Itu yang paling berbahaya. Bahkan sebagian orang hanya pergi pergi healing, apa istilahnya? Tamasya, piknik, pariwisata ya. Pulang lain bentuknya. Dia sudah malu pakai jilbab, apalagi pakai cadar. Laki-lakinya sudah malu pakai jenggot. Kenapa? Karena di tempat dia pergi, dia banyak melakukan dosa dan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya kan banyak begitu. Banyak yang keluarganya baik-baik, bergaul dengan pelacur, akhirnya pula membawa penyakit AIDS bagi keluarganya. Karena itu ada cerita dari Syekhuna Syekh Abdul Razak sebagai penutup ya. Hafizahullah ta'ala. Dia mengatakan ada penduduk Madinah. Si mudah. Karena banyak uang, dia mau pergi keluar Saudi, pergi apa tadi? Tamasya, pariwisata. Tujuannya ingin bebas. Karena di negerinya tidak diberi ruang dan tempat. Walaupun ada orang melakukan sembunyi-sembunyi. Tapi tidak ada ruang dan tempatnya secara terbuka. Maka berangkatlah dia. Tiba di tempat yang dituju, ingin bersenang-senang begitu. Menginap di villa. Baru memikirkan apa nanti yang kita lakukan ini untuk melakukan kebebasan. Ya, cari segala macam sebagaimana manusia pada umumnya. Tapi qadarullah ma syaa fa'al. Ketika dia jalan-jalan di suatu tempat, baru berencana, tiba-tiba masyarakat mendatanginya. Oh, dilihat ini orang Arab. Sangkaan masyarakat itu, orang Arab itu alim-alim. Nah, orang Arab itu baik-baik kan begitu. Alhamdulillah. Maka dia mengatakan, wahai fulan, jadilah kamu imam di masjid kami. Kami ingin dengar suaranya orang Arab. Karena agama Islam itu turunnya di Arab. Ya mau tidak mau dia jadi imam. Lama-lama disuruh ceramah. Akhirnya yang tadinya dia mau pikirkan bebas melakukan dosa dan maksiat tidak jadi. Saya begitu dihargai berarti agama saya ini luar biasa. Ya tidak jadi maksiat. Ya alhamdulillah. Syahidnya bahwa ya sebagian orang begitu.
Kadang karena pengaruh media, dia juga ingin bebas. Padahal itu kebebasan yang semu. Apa yang dia nikmati sekarang dari syariat yang diberlakukan walaupun ada kekurangannya, itulah yang lebih baik. Justru banyak orang menginginkannya. Termasuk sebenarnya orang-orang Amerika dan Eropa. Itu menginginkan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, tapi mereka tidak dapat. Kalau orang-orang pintarnya yang tahu keadaan, justru mereka mengatakan orang-orang Kristen dengan gerejanya itu gagal. Gagal membina masyarakat. Sehingga masyarakat itu jadi bobrok, moralnya sedemikian rupa, sedemikian hina. Gereja tidak bisa apa-apa. Yang benteng pertahanan terakhirnya hanyalah ada pada kaum muslimin. Ya, jadi sebenarnya orang muslim itu yang diharapkan merubah keadaan yang sedemikian rusak. Jangan ikut-ikutan, ya rusak. Mereka sudah capek rusak. Kita baru mau belajar rusak. Iya kan? Ya ikut-ikutan penampilannya, lama-lama gaya bicaranya, gaya rambutnya, ya lama-lama nanti perbuatannya. Ya khususnya ya generasi mudanya. Ya bersyukur kalau diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa belajar, untuk bisa menuntut ilmu, ya, untuk bisa bergaul dengan orang-orang yang baik, yang selalu mengingatkan dalam ketaatan, kebaikan. Itu nikmat yang luar biasa. Yang mana orang itu hanya berkhayal. Kadang-kadang khayalannya tidak dapat sampai mati. Sampai ada, ya, yang beritanya sudah viral, sampai ada di Amerika itu ada kota yang disebut kota pampir. Kenapa? Karena orang itu di jalanan kayak pampir. Sudah tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat karena pengaruh narkoba. Jalanan tidur, jalannya sempoyongan. Kalau dia tidak minum obat, mati. Kalau minum obat terus, tinggal juga menunggu mati. Iya betul. Paham maksudnya? Artinya kalau dia tidak konsumsi obat hari ini, mungkin beberapa jam akan mati. Tapi kalau dia konsumsi obat, mungkin masih bertahan 1 tahun, 2 tahun, beberapa tahun baru mati. Ya apakah itu yang dikatakan kemajuan, kebahagiaan? Ya bukan. Nasallallahu salama wal afiyah. Ya jadi Anda kalau sekalian, jamaah sekalian, ya ini visinya ya, visi dari Allah yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini ditegakkan, manusia akan jadi baik kembali. Ya, walaupun tidak ada yang sempurna, tapi akan jadi baik kembali karena ini modal dan asas kebaikan manusia. Nah, insyaallah taala kita akan lanjutkan ya pada pertemuan yang akan datang waktu kita sudah habis. Nasallahu subhanahu wa ta'ala taufiq wassadat ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi